Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai analisis risiko likelihood times impact, pemahaman dan implementasi dalam keamanan informasi. Kita pahami dulu apa itu analisis risiko. Analisis risiko merupakan proses mengidentifikasi dan menilai potensi ancaman terhadap aset informasi serta menghitung dampaknya. Ini merupakan langkah penting dalam manajemen keamanan informasi untuk mengurangi risiko yang ada. Kemudian, bagaimana proses identifikasi ancaman itu? Biasanya identifikasi ancaman melibatkan penentuan potensi risiko yang dapat membahayakan aset perusahaan. Proses ini penting untuk memahami apa yang dapat terjadi dan bagaimana hal itu mempengaruhi organisasi atau perusahaan. Langkah yang pertama harus dilakukan yaitu penilaian kemungkinan. Penilaian kemungkinan ini adalah evaluasi seberapa besar kemungkinan suatu risiko akan terjadi. Berarti di sini kita itu harus memprediksi gitu ya, kemungkinan apa yang akan terjadi. Dalam penentuan ini biasanya menggunakan skala 1 sampai 5. 1 itu sangat rendah dan 5 sangat tinggi. Sehingga organisasi dapat memprioritaskan risiko yang perlu ditangani. Nah, di sini ada contoh tabel untuk kriteria kemungkinannya sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kemudian kita kasih skala yang sangat rendahnya itu 1, rendahnya 2, sedang 3, tinggi 4, dan sangat tinggi 5. Skala ini bisa kita gunakan untuk menilai kemungkinan terhadap risiko atau kita dapat memprediksi kemungkinan risiko apa yang nanti akan terjadi atau hampir terjadi. Nah, di sini sudah ada deskripsinya untuk 1 sangat rendah, yaitu hampir tidak pernah terjadi. Kemudian 2 kriterianya rendah, kemungkinannya kecil terjadi. 3 sedang, mungkin terjadi dalam periode tertentu. Kemudian 4 tinggi, sering terjadi. Dan 5 sangat tinggi, hampir pasti terjadi atau berulang. Jadi kalau kita menganalisis risiko di suatu perusahaan, terutama risiko sistem informasi yang berkaitan dengan keamanan informasi, di sini kita dapat menggunakan kriteria ini. Jadi dalam hal-hal atau aspek tertentu nanti kita kriteriakan kira-kira dapat skor berapa ya gitu. Selanjutnya setelah penilaian kemungkinan, tahap kedua yaitu penilaian dampak. Dengan adanya kemungkinan yang tadi kira-kira dampaknya seperti apa. Jadi penilaian dampak ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana risiko dapat mempengaruhi organisasi jika terjadi. Untuk dampak ini diukur dengan skala 1 sampai 5, sama seperti yang tadi ya. Jadi untuk 1 sangat ringan dan 5 sangat berat. Kita lihat tabel di sebelah kiri, ada skor 1 sampai 5 dan juga kriteria. Skor 1 sangat ringan dengan deskripsi tidak signifikan atau tidak berdampak besar. Skor 2 kriteria ringan, deskripsinya gangguan kecil bisa diatasi tanpa kerugian. Skor 3 sedang, gangguan layanan, sedikit kerugian. Skor dengan skala 4 itu berat, kerugian finansial, reputasi terganggu. Dan skala atau skor 5 sangat berat, yang mana berdampak kehilangan data kritis, kerugian besar, dan juga hukum. Nah, jika kita melakukan analisis risiko, kita harus menilai dampak. Jadi jika hal itu terjadi, kira-kira dampaknya seperti apa. Jadi kita harus memperkirakan dengan memberikan skor atau skala di range berapa dampak tersebut. Selanjutnya, setelah melakukan penilaian dampak, tahap ketiga yaitu menghitung nilai risiko. Menghitung nilai risiko ini melibatkan penggunaan rumus yang menggabungkan kemungkinan dan dampak atau likelihood times impact. Ini memberikan panduan yang jelas bagi organisasi atau perusahaan dalam menentukan prioritas mitigasi yang harus dilakukan. Selanjutnya, rumus menghitung tingkat risiko. Setelah melakukan 3 tahap yang tadi, kita hitung tingkat risikonya dengan rumus tingkat risiko sama dengan kemungkinan atau likelihood dikalikan dengan dampak atau impact. Ya, kita sudah dapat skala-skala kemungkinannya berapa, dampaknya berapa, itu tinggal dikalikan saja. Sehingga hasil perhitungan ini memberikan ukuran risiko yang dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam proses mitigasi. Untuk contoh perhitungan risiko dari rumus yang tadi saya sampaikan, di sini ada contoh studi kasus akses tidak sah. Ya. Dalam contoh studi kasus ini, misalnya sebuah sistem informasi keuangan tidak memiliki proteksi multifaktor, maka kita tentukan kemungkinan
mengacu pada tabel scoring atau skala yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kita prediksikan bahwa kemungkinan akses tidak sah itu terjadi. Kita kasih skala 4 atau skor 4, yang mana 4 itu tinggi. Ya. Kemudian yang kedua, jika hal itu terjadi, kira-kira dampaknya di posisi skor berapa? Nah, ini 5. Sangat berat karena bisa menyebabkan kebocoran data keuangan. Dari hasil analisis ini, kita tinggal nilai risikonya dengan rumus kemungkinan kali dampak, yaitu 4 dikalikan 5 sama dengan 20. Angka ini termasuk kategori risiko tinggi yang harus segera dimitigasi. Saya simpulkan, kemungkinan nilainya 4, dampak nilainya 5, sehingga tingkat risikonya 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, kenapa 20 ini termasuk kategori risiko tinggi? Ini ada standarnya ya, atau skala-skalanya, mana yang risiko tinggi, sedang, dan rendah dari hasil penilaian ini. Oke, ini interpretasinya ya dari nilai risiko yang sudah kita hitung. Berdasarkan nilai yang sudah kita hitung sebelumnya, bahwa nilai risiko itu 20, termasuk kategori tinggi dan harus segera dikendalikan. Angka ini menandakan bahwa tindakan mitigasi yang kuat dan strategis perlu segera dilaksanakan dalam sistem informasi tersebut. Nah, untuk penjelasan kenapa 20 itu termasuk kategori tinggi, silakan dilihat di tabel sebelah kanan. Jadi ada range tertentu, jika hasil perhitungan risiko 1-5 maka kategorinya rendah, yaitu tindakan yang direkomendasikan, risiko dapat diterima, monitoring cukup. Kemudian jika hasil hitung 6-14 terkategori sedang, perlu pengendalian dan lakukan mitigasi strategis. Kemudian jika nilai risikonya 15-25 itu termasuk kategori tinggi. Oleh karena itu harus segera dikendalikan dan dirancang mitigasi kuat. Nah, mitigasi itu sendiri yaitu proses untuk menghilangkan risiko atau mengurangi risiko. Tindakan yang direkomendasikan dari contoh soal atau studi kasus tadi yaitu jika ada risiko tinggi, maka direkomendasikan penerapan proteksi multifaktor dan pemantauan sistem secara berkelanjutan. Nah, ini contoh jika kita merekomendasikan dari hasil perhitungan dan kasus yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Tindakan ini bertujuan untuk meminimalisasi potensi akses tidak sah dan dampak negatif terhadap organisasi. Ini ada contoh lain. Nah, tadi kan hanya satu temuan. Bisa jadi ketika kita menganalisis risiko di suatu perusahaan atau organisasi, ada banyak gitu ya risiko-risikonya. Ini saya contohkan 4. Bahkan ketika kita menganalisis secara langsung bisa saja lebih dari 4 ya, bisa banyak gitu. Dan lebih baik cara pengerjaannya ya kita tabelkan, kira-kira kita klasifikasikan dulu risikonya apa saat analisis. Jadi untuk memudahkan perhitungan rumus nilai risiko itu bisa dalam tabel ini ya. Nah, di sini contoh tabel mencakup risiko, kemungkinan, dampak, dan juga kategori, sehingga gambarannya itu jelas dan dapat meringkas juga ya. Nah, di sini contoh ada pertama risiko akses tidak sah ke sistem keuangan. Untuk skornya 4 dan dampaknya 5, jadi hasil nilai risikonya 20, kategori tinggi. Kemudian yang kedua, karyawan lupa login akun email. Kemungkinannya 3, ya kita skalakan kemungkinan 3 atau skor 3, dampaknya 2. Untuk nilai risikonya 6 atau sedang. Kemudian server down karena pemadaman listrik, itu kemungkinannya 2 ya. Kemudian dampaknya 4, jadi nilai risikonya 8 atau sedang. Selanjutnya yang keempat, penggunaan software bajakan. Nah, biasanya perusahaan juga sering menggunakan software bajakan ya. Contoh misalnya kadang perusahaan juga menggunakan Microsoft yang tidak berlisensi atau software bajakan lainnya. Kalau ada kondisi seperti ini, kemungkinannya jelas 5 dan dampaknya juga 5. Sehingga nilai risikonya 25 dengan kategori tinggi. Nah, di sini jadi membantu perusahaan dalam kira-kira mana nih yang penting untuk dimitigasi, yaitu nomor 1 dan nomor 4 ya, yang kategorinya tinggi. Nah, kita bisa memberikan rekomendasi kira-kira proses mitigasi apa yang dilakukan untuk kedua hal ini yang terkategori tinggi ya, seperti itu. Kemudian perhitungan ini ya
Untuk analisis kali dampak itu ada relevansinya dengan standar internasional. Salah satunya ke ISO IEC 27005. ISO atau IEC 27005 ini merupakan standar yang memberikan panduan untuk manajemen risiko keamanan informasi. Standar ini menekankan prosedur yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko terhadap informasi dan juga aset terkait. Kemudian yang kedua, NIST SP 80030 ya. Ini menguraikan langkah-langkah untuk penilaian risiko yang efektif. Penilaian risiko ini melibatkan identifikasi ancaman, kerentanan, dan dampak. Ya, jadi ada kaitannya dengan analisis kali dampak. Jadi ada likelihood times impact untuk menentukan tingkat risiko. Kemudian ada kaitannya juga dengan COVID 2019. Nah, di sini untuk tingkatan risiko keamanan informasi berada pada GMO APO 12 ya. Di sini menyediakan kerangka kerja untuk tata kelola TI dan manajemen risiko. Sebetulnya kan GMO dalam COVID 2019 itu ada banyak ya, ada IDM, APO, TSS. Jadi APO 12 ini spesifik di penilaian risiko keamanan informasi. Nah, dari hasil penilaian tadi, ada analisis kali dampak, kemudian kita juga menggunakan beberapa standar internasional. Dari hasil yang sudah kita lakukan itu, kita bisa melakukan strategi mitigasi risiko. Ya, strategi mitigasi risiko ini mencakup langkah-langkah yang dirancang untuk mengurangi dampak risiko. Hal ini melibatkan penerapan kontrol kebijakan dan juga prosedur yang sesuai untuk menjaga keamanan informasi. Demikian materi yang saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan untuk tugas perkuliahan dalam menganalisis risiko studi kasus di suatu perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.